Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Entok Sanak Kito. Buat kawan-kawan yang baru pertama kali menemukan channel ini, jangan lupa bantu dukung channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe. Dan bagikan juga video ini ke saudara, teman, dan keluarga agar video-video di channel ini dapat menjadi inspirasi dan dapat bermanfaat bagi kita semua. Oke kawan-kawan, di kesempatan kali ini kita akan membahas tentang kendala dalam berternak entok mode pembibitan. Untuk ternak entok mode pembibitan, di segi keuntungan kita memang tidak bisa berbohong kawan-kawan, karena di ternak entok mode pembibitan ini sangat-sangat memberikan keuntungan yang sangat besar, bahkan dapat memberikan keuntungan 2-3 kali lipat daripada modal. Nah, namun dibalik keuntungan yang besar tersebut, ternak entok mode pembibitan juga memiliki kendala layaknya bisnis atau usaha yang lainnya kawan-kawan. Di sini kita akan menjelaskan atau kita akan membuka tentang kendala-kendala yang dialami peternak entok mode pembibitan. Seringkali peternak entok mode pembibitan mengalami kendala, yaitu entok tidak kunjung bertelur kawan-kawan, atau masa produksi entok tersebut tidak stabil. Nah, jadi di sini banyak sekali entok yang seharusnya sudah masuk waktu bertelur, namun entok tersebut tidak kunjung bertelur kawan-kawan. Dan di sini juga dapat diperhatikan pakannya kawan-kawan, karena terkadang entok ini mengalami penurunan pakan, atau maksud saya lebih tepatnya kekurangan pakan kawan-kawan. Dan bisa jadi juga entok tersebut mengalami stres yang mengakibatkan masa produksi entok tersebut terganggu. Namun kebanyakan peternak entok mode pembibitan tidak menyadari hal ini kawan-kawan. Nah, jadi untuk kawan-kawan yang menonton video ini, tolong diperhatikan pakan yang stabil dan pastikan pakan yang diberikan tersebut memenuhi kebutuhan entok kita kawan-kawan, agar entok kita tersebut dapat berproduksi dengan normal dan maksimal. Dan juga untuk entok yang stres juga dikondisikan kawan-kawan. Hindarilah entok kita mengalami stres kawan-kawan dengan cara pastikan di seputaran atau di dalam kandang entok kita ini tidak ada hewan-hewan predator yang dapat membuat entok kita merasa terancam kawan-kawan. Karena seringkali hewan-hewan predator seperti contohnya biawak ataupun ular bersembunyi di dalam kandang kawan-kawan, yang tidak kita sadari bahwa ada hewan-hewan predator yang bersembunyi di dalam kandang, sehingga membuat entok kita merasa cemas dan akhirnya mengalami stres kawan-kawan. Dan kendala berikutnya adalah tentang telur kawan-kawan. Di sini terkadang entok kita ini bertelur dengan maksimal dan stabil kawan-kawan. Produksinya pun sangat-sangat bagus. Namun terkadang dari 18 butir telur, terkadang tingkat kefertilannya itu tidak sampai 50% kawan-kawan. Di sini sangatlah merugikan peternak entok mode pembibitan, karena kebanyakan dari telur yang diperami oleh indukan entok itu ternyata tidak fertil kawan-kawan. Hal ini dapat terjadi karena kekurangan pejantan di kandang, dan juga dapat terjadi karena asupan gizi dan protein dari pakan itu terlalu tinggi kawan-kawan, sehingga membuat entok kita ini bertelur tanpa dibuahi atau tanpa pejantan. Jadi untuk mengatasi ini dapat kita lakukan dengan cara memperbanyak pejantan di kandang kawan-kawan, atau mempertimbangkan protein dan gizi yang
terdapat di dalam kandungan pakan yang kita berikan, kawan-kawan. Karena pakan yang mengandung protein dan gizi yang terlalu tinggi akan membuat entok kita ini bertelur tanpa pejantan. Telur tersebut dapat diproduksi karena indukan tersebut mengonsumsi pakan yang mengandung terlalu banyak gizi dan protein, kawan-kawan. Dan kendala yang berikutnya adalah pemasaran DOD. Nah, banyak juga kawan-kawan yang sesama peternak entok mode pembibitan terkendala di pemasaran DOD. Untuk kawan-kawan yang mengalami kendala tersebut, dapat kawan-kawan pasarkan melalui media sosial seperti akun-akun Facebook, akun Twitter, Instagram, ataupun TikTok. Karena di zaman sekarang banyak pembeli atau peternak yang membeli DOD melalui media sosial, kawan-kawan. Dan dapat juga kita lakukan dengan bekerja sama kepada bakul atau tengkulak. Namun apabila kita bekerja sama dengan bakul atau tengkulak, sudah pasti keuntungan kita akan sedikit menipis, kawan-kawan, karena bakul ataupun tengkulak juga mengambil keuntungan dari penjualan kita. Oke, kawan-kawan, semoga video ini bermanfaat. Dan buat kawan-kawan yang mengalami kendala dalam peternak entok, jangan lupa sampaikan kendala kawan-kawan melalui kolom komentar. Siapa tahu saya dapat memberikan sedikit solusi untuk kendala kawan-kawan. Saya ucapkan terima kasih kepada kawan-kawan yang sudah membantu membangun channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe. Dan saya akhiri kesempatan kali ini. Semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.